Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para pendengar Radio Hang FM yang tercinta, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menapaki jalan-jalan istiqamah dalam agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap merahmati kita, mewafatkan kita di atas keislaman dan di atas tauhid. Pembahasan kita masih dalam Kasyfus Syubhat, dan kita insyaallah akan langsung membaca syubhat-syubhat lainnya yang dikemukakan oleh orang-orang yang tergelincir dalam kesyirikan pada Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Berkata beliau rahimahullah ta'ala, walahum syubhatun ukhra وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبرائيل في الهواء فقال ألك حاجة فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. Ada lagi syubhat lain yang mereka miliki, yakni kisah Ibrahim alaihissalam. Tatkala Ibrahim dicampakkan ke api di tengah-tengah udara, datanglah Jibril menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sembari berkata, alaka hajah, apakah engkau perlu bantuan? Maka Ibrahim alaihissalam berkata, amma ilaika fala, adapun kepadamu maka aku tidak memiliki hajat. Adapun kepada Rabbmu maka aku berhajat kepada bantuannya saja. Qalu, berkata mereka ketika menukil kisah ini, falau kanat al-istighatsatu bi Jibril syirka lam ya'ridha ala Ibrahim. Kalaulah yang namanya beristighatsah kepada Jibril itu atau Jibril itu syirik, pasti tidak akan mungkin ditawarkan oleh Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini syubhat mereka untuk membolehkan beristighatsah kepada makhluk. Beristighatsah kepada makhluk. Kata mereka, kalaulah beristighatsah itu kepada makhluk tidak dibolehkan, tidak akan mungkin datang Jibril alaihissalam menawarkan kepada Ibrahim alaihissalam ketika akan dicampakkan ke dalam neraka. Alaka hajah, apakah engkau butuh kepadaku? Apakah engkau memiliki hajat kepadaku? Berkata Ibrahim alaihissalam, adapun kepadamu aku tidak memiliki hajat, tetapi kepada Rabbmu aku berhajat, kepada bantuannya saja. Kata mereka, ini sebagai dalil bahwasanya boleh seseorang itu meminta bantuan beristighatsah kepada makhluk. Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sulit, dia boleh minta bantuan kepada makhluk. Ini syubhat mereka. Maksud mereka, kalaulah kita datang ke kuburan wali, mengatakan, ya fulan, ya wali fulan, boleh-boleh saja. Sebagaimana Jibril menawarkan yakni bantuan kepada Ibrahim alaihissalam. Kalaulah bantuan yang ditawarkan Jibril kepada Nabi Ibrahim syirik, tidak akan mungkin ditawarkan. Kata mereka, ini dalil bahwasanya kita boleh beristighatsah kepada wali yang telah meninggal atau wali yang tidak ada di hadapan kita. Ya wali fulan, mudahkanlah yakni urusan kami. Ya Syekh fulan, selamatkanlah kami dari mara bahaya. Kata mereka, ini boleh-boleh saja. Dalilnya kisah Ibrahim alaihissalam. Ini syubhatnya. Antum paham? Paham syubhatnya? Tayyib. Fal jawab, maka jawabannya, anna hadza min jinsi syubhatil ula. Sesungguhnya syubhat ini mirip dengan syubhat yang pertama. Fa inna Jibril alaihi salam arada alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi. Fa innahu kama qala Allah Ta'ala fi syadidul quwa. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل
walau amarahu an yarfa'ahu ila as-sama'i la fa'al. Jawabannya, Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang mampu dia perbuat. Maka hal ini, kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, sesungguhnya Jibril alaihissalam menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia menawarkan kepada Ibrahim alaihissalam. Jibril alaihissalam menawarkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk membantu Ibrahim, memberikan manfaat terhadap Ibrahim dengan suatu perkara yang memang dia mampu untuk melaksanakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan mengenai Jibril, syadidul quwa, dia adalah malaikat yang memiliki kekuatan yang bersangatan, syadidul quwa. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala izinkan dia untuk memadamkan api Ibrahim, membuang api Ibrahim, dan kalaulah Allah izinkan dia untuk mengambil api Ibrahim dan yang di sekitarnya, bahkan kalau Allah izinkan dia untuk mengangkat gunung, menyampakkannya ke timur ataupun ke barat, pasti akan mampu dia perbuat. Bahkan kalaulah Allah SWT perintahkan dia untuk mengangkat Ibrahim, meletakkannya ke tempat yang jauh daripada api, pasti dia sanggup. Bahkan kalau Allah perintahkan dia untuk mengangkat Ibrahim alaihissalam ke langit, juga akan mampu dia perbuat. Kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, yang ditawarkan oleh Jibril alaihissalam bantuan yang memang dia mampu melakukannya. Karena Jibril makhluk yang memiliki kekuatan. Allah katakan dalam surah An-Najm, syadidul quwa. Dia memiliki kekuatan yang bersangatan. Bukankah yakni Jibril yang mengangkat negeri kaum Lut? Dia angkat, dia cabut negeri kaum Lut sampai ke akar-akarnya, kemudian dia naikkan, dia bawa ke langit, kemudian dia jatuhkan dari langit. Jibril alaihissalam maha berkuasa untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi kata Syekh Muhammad, yang ditawarkan oleh Jibril alaihissalam yakni perbuatan yang mampu dia kerjakan. Karena dia memiliki kekuatan yang besar. Kalau Allah perintahkan untuk mengangkat gunung, dia akan angkat. Dicampakkan ke timur, dia campakkan. Dicampakkan ke barat, dia campakkan. Kalau Allah perintahkan yakni Jibril untuk mengangkat Ibrahim ke langit, akan diangkat. Kata beliau, kata Syekh Muhammad, وَهَذَا كَرَجُلٍ غَنِيٍّ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ يَرَى رَجُلًا مُحْتَاجًا فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يُقْرِضَهُ أَوْ يَهَبَهُ شَيْئًا يَقْضِي بِهِ حَاجَتَهُ فَيَأْبَى ذَلِكَ الرَّجُلُ الْمُحْتَاجُ أَنْ يَأْخُذَ وَيَصْبِرَ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِرِزْقٍ لَا مِنَّةَ فِيهِ لِأَحَدٍ فَأَيْنَ هَذَا مِنْ اسْتِغَاثَةِ الْعِبَادَةِ وَالشِّرْكِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala memberikan percontohan, permisalan. Perkara ini, perkara tawaran Jibril alaihissalam kepada Ibrahim untuk memberikan manfaat, menolongnya, sama dengan permisalan seorang laki-laki yang kaya. Dia memiliki harta yang banyak, dan dia melihat ada seseorang yang membutuhkan bantuan. Maka dia tawarkan kepada orang tersebut untuk dihutanginya harta. Atau dia tawarkan untuk diberikan harta kepada orang tersebut yang dianggap membutuhkan. Agar dengan harta tersebut dia akan mampu memenuhi kebutuhannya. Tetapi lelaki tersebut enggan menerimanya. Dan dia lebih memilih untuk bersabar, menunggu rezeki yang Allah akan berikan kepadanya. Menunggu rezeki yang Allah langsung berikan kepadanya. Sehingga tidak ada seorang pun makhluk yang memiliki jasa terhadap dirinya. Hanya Allah SWT saja di atasnya. Dia tidak ingin ada makhluk yang memberikan kepadanya jasa. Dia tidak ingin terhutang kepada makhluk. Dia ingin bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Fa'ayna hadha min istighathatil ibadati wa syirki law kanu yafqahun. Mana perkara ini yang mereka katakan adalah merupakan dalil bolehnya beristighatsah yang sebenarnya dalam bentuk ibadah dan kesyirikan yang mereka perbuat, kalaulah mereka mengetahuinya. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala,
Mana yakni kisah ini dengan apa-apa yang mereka perbuat, di mana mereka datang ke kuburan orang-orang yang telah meninggal, yang mana orang yang telah meninggal tidak akan mampu sama sekali mendatangkan manfaat. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala, ada satu yakni syubhat yang terleput. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala, walahum syubhatun ukhra, mereka memiliki syubhat lainnya. Wa hiya ma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa yaumul qiyamati yastaghithuna bi Adam. Syubhat lain yang mereka miliki. Syubhat ini sebenarnya diucapkan oleh Syekh Muhammad sebelum syubhat yang tadi kita terangkan. Ini terluput. Mereka punya syubhat, yakni apa-apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna an-nasa yaumul qiyamati yastaghithuna bi Adam, thumma bi Nuh, thumma bi Ibrahim, thumma bi Musa, thumma bi Isa, fakulluhum ya'tadhiruna hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu fahadha yadullu ala anna al-istighatsata bi ghairi Allah laysat syirkan. Mereka punya syubhat, kata mereka, dalil yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia kelak di hari kiamat, mereka akan berbondong-bondong datang beristighatsah, minta bantuan Adam, kemudian kepada Nuh, kemudian kepada Ibrahim, kemudian kepada Musa, kemudian kepada Isa. Semuanya mereka mengatakan, mereka minta uzur, mereka tidak mampu melaksanakannya, sampai mereka datang, manusia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata ahlu syubhat, ini menunjukkan bahwasanya boleh kita beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan beristighatsah kepada selain Allah bukanlah syirik. Buktinya manusia datang meminta istighatsah kepada Ibrahim, kepada Adam, kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan kepada Rasulullah terakhir. Ini syubhat mereka. Untuk menghalalkan perbuatan mereka itu yang datang ke kuburan memuja wali, berkata, ya wali fulan aghithna, wahai wali fulan lindungi kami, bantu kami, tolong kami. Datang ke kuburan wali si fulan dengan segala macam hajat yang mereka inginkan. Ya wahai wali fulan, mudahkan kami agar memiliki keturunan. Wahai wali fulan, mudahkan rezeki kami. Kata mereka, ini istighatsah dibolehkan. Karena apa? Karena Rasulullah menyebutkan bahwasanya kelak manusia beristighatsah kepada Adam di hari kiamat, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, dan terakhir kepada Muhammad Rasulullah SAW. Dan tidak diingkari oleh Allah SWT, tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Ini syubhat mereka. Syubhat mereka untuk membolehkan istighatsahnya mereka kepada makhluk. Maka dengarkan jawabannya. Fal jawab an taqula subhana man taba'a ala qulubi a'da'ihi. Fa innal istighatsata bil makhluqi ala ma yaqdiru alaihi la nunkiruha. Jawabannya, hendaklah kau katakan subhanallah, Maha suci Allah yang telah menutup mati hati-hati musuh-musuhnya, menyegel mati hati-hati musuhnya. Fa innal istighatsata bil makhluq ala ma yaqdiru alaihi la nunkiruha. Sesungguhnya jika seorang minta bantuan, beristighatsah, minta bantuan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang memang mampu dia perbuat, itu bukanlah sesuatu yang kita ingkari. Kama qala ta'ala fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Sebagaimana Allah ceritakan tentang kisah Musa alaihissalam ketika mendapati dua orang yang berkelahi, satu daripada Bani Israel, satu daripada Fir'aun. Berkata ketika itu salah seorang daripada mereka yang merupakan daripada suku Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala sebutkan fastaghathahu alladhi min syi'atihi, maka minta tolonglah, maka beristighatsahlah lelaki yang merupakan yakni dari kelompok, dari keturunan Bani Israel, dari keturunan Musa alaihissalam, 'ala alladhi min aduwwi, untuk mengalahkan musuhnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara istighatsah, di mana Bani Israel tersebut beristighatsah kepada Musa, maka Musa tolong dia. Dia minta bantuan Musa, Musa tolong dia. Kata Syekh Muhammad, ini adalah perkara yang dibolehkan. Kalaulah kita minta bantuan seorang, ada maling contohnya, saya berikan percontohan. Ada maling datang ke rumah, kita berteriak minta bantuan kepada tetangga. Datanglah ketika tetangga, ya, untuk menangkap maling atau untuk mengusir maling. Apakah dilarang? Tidak, dibolehkan jika mereka mampu. Ada seorang tenggelam,
Kemudian dia beristighatsah, minta bantuan kepada orang yang mampu menyelamatkannya. Kemudian orang itu berenang, kemudian dia tarik, dia selamatkan. Boleh tidak? Boleh. Karena dia mampu melaksanakannya, mampu dia lakukan. Kata Syekh Muhammad, istighatsah kepada makhluk dalam perkara yang mereka mampu mengerjakannya, bukanlah kami ingkari. Tidak kami ingkari itu boleh saja. Wa kama yastaghitsu insanun bi ashabihi fil harbi wa ghairihi fi asya'a yaqdiru 'alaiha al-makhluq. Sebagaimana seseorang manusia meminta bantuan dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya dalam peperangan dan lain-lainnya, dalam perkara-perkara yang memang mampu mereka mengerjakannya. Mampu makhluk tersebut melakukannya. Wa nahnu angkarna istighatsatul ibadah. Tetapi yang kami ingkari adalah beristighatsah, meminta bantuan dalam bentuk ibadah. Allati yaf'alunaha 'inda qubur awliya, yang mereka perbuat di sisi-sisi kuburan para wali-wali. Aw fi ghaibatihim fil asya'i allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah. Atau beristighatsah kepada wali-wali tersebut walaupun mereka masih hidup, tetapi mereka dalam keadaan yang jauh, tidak ada di tempat. Seseorang murid dalam kondisi terjepit di tengah lautan, contohnya dia mau tenggelam, maka dia berkata dengan mengucapkan, wahai wali fulan, wahai guruku wali fulan, tolonglah aku. Walaupun gurunya masih hidup, ini tidak boleh. Karena ini beristighatsah kepada makhluk yang tidak ada di situ. Kalaulah gurunya ada di situ bersamanya, dia tenggelam, gurunya mampu menyelamatkan, boleh dia berkatakan, wahai guru, aghithni, bantu aku, boleh saja. Ini gurunya entah di mana-mana, dia entah di mana-mana, wahai wali fulan, aku dalam keadaan sakit, tolonglah sembuhkan aku. Subhanallah. Ini tidak mampu dia perbuat. Apalagi kesembuhan milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik gurunya. Apalagi gurunya entah di mana-mana. Kalaupun dalam kondisi dia sakit, kemudian dia berkata, wahai wali fulan, tolong bantu aku, carikan obat. Itu boleh. Antarkan aku kepada dokter. Itu boleh. Jika memang gurunya mampu melaksanakannya. Bukan ini yang kita ingkari. Yang kita ingkari, kata Syekh Muhammad, itu orang-orang yang datang ke kuburan wali-wali minta, ya wali fulan, aghithna, bantu kami. Mustahil mereka mampu melaksanakannya. Karena jika anak Adam telah mati, terputus semua amalan mereka. Sebagaimana kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam anqata 'amalu illa min thalath. Jika anak Adam mati, terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ataupun anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini menunjukkan orang telah mati, terputuslah seluruh bentuk amalannya. Apapun juga tidak akan mampu dia berbuat. Berbuat untuk dirinya saja dia tidak mampu, karena telah terputus dengan kematian. Tidak akan mungkin dia mampu memperbanyak amal ibadah untuk dirinya. Tidak akan mungkin dia mampu untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya, menolak mudarat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Apalagi memberikan manfaat untuk orang lain, menjauhkan mudarat daripada orang lain, mustahil. Mustahil. Kalaulah mereka mustahil dapat memberikan bantuan manfaat kepada orang lain, kenapa mereka harus diminta? Kenapa mereka harus diharapkan bantuannya? Dan banyak dalam ungkapan-ungkapan orang awam kesyirikan seperti ini. Dalam kondisi terjepit, bahkan mereka bukan mengatakan ya Allah, tapi ya Abdul Qadir Jilani. La ilaha illallah. Dalam kondisi mereka kesulitan, terjepit di tengah lautan, mereka akan karam, mereka akan hampir masuk jurang dan seterusnya. Mungkin di pesawatnya rusak, mesinnya mati satu. Apa yang mereka katakan? Bukan ya Allah, tapi ya Syekh Fulan, ya Ahmad Badawi, ya Abdul Qadir Jilani. Fala ilaha illallah. Ini yang kita ingkari. Ini yang kita sebut dengan nama syirik. Karena istighatsah ibadah, perkara beristighatsah kepada makhluk dalam perkara yang mereka memang tidak akan mampu melakukannya. Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala, seorang alim besar di zamannya, yang muncul di Baghdad, memiliki murid-murid yang banyak, memiliki karamah yang banyak. Tetapi beliau telah meninggal rahimahullah ta'ala. Kalaulah beliau meninggal, apapun tidak akan mungkin dia perbuat. Baik untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Karena Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam, jika mati anak Adam. Dan Abdul Qadir Jilani adalah merupakan bagian daripada anak Adam. Rasulullah bagian daripada anak Adam. Dalam perkataan orang-orang awam, dalam kondisi yang terjepit, ya Rasulullah, bantu kami. Rasulullah anak Adam. Berarti Rasulullah telah terputus seluruh amalannya. Tidak akan mungkin Rasulullah mampu dirinya sendiri menambah amal lagi, memberikan manfaat untuk dirinya, menolak mudarat daripada
orang lain mustahil. Bahkan ketika hidup sendiri, ketika hidup beliau tidak dapat mendatangkan manfaat bagi diri beliau, menolak mudarat, sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran Karim dalam banyak ayat. Kata Rasulullah, "Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'." Kalaulah aku tahu perkara gaib, pasti aku akan memperbanyak amal saleh dan tidak akan mungkin aku ditimpa kejelekan. Tapi Rasulullah SAW, karena beliau makhluk, dalam perang Uhud beliau terluka, beliau jatuh ke dalam lubang yang dibuat musuh, kaki beliau terluka, gigi beliau berdarah, kening beliau juga berdarah. Subhanallah. Menunjukkan beliau makhluk. Kalaulah beliau makhluk yang juga mengenai akan menimpa kepada beliau musibah sebagaimana menimpa kepada makhluk, kenapa kita datang ke kuburannya meminta, "Ya Rasulullah, sembuhkan penyakitku"? Padahal ketika Rasulullah hidup pun tidak pernah beliau menyembuhkan penyakit, tapi Allah yang menyembuhkan. Lihatlah bagaimana tawasulnya orang buta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku agar Allah SWT menyembuhkan kebutaanku." Dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, dan Rasulullah mampu berdoa kepada Allah SWT. Adapun ketika Rasulullah telah meninggal, tidak mungkin Anda katakan kepadanya di kuburannya, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit." Mustahil. Doakan kepada Allah agar Allah SWT memudahkan rezekiku. Mustahil, karena beliau telah meninggal. Walaupun sebagaimana yang disebutkan pada minggu yang lampau, syubhat mereka, bukankah para wali-wali mereka hidup di kuburnya? Bukankah para syuhada mereka hidup di kuburnya? Apalagi para anbiya. Telah kita katakan bahwa kehidupan dalam alam barzakh berbeda dengan kehidupan di dunia. Dan kita semua kelak akan hidup di alam barzakh, tapi kehidupan dalam alam barzakh. Tidak ada yang namanya kematian yang berkepanjangan ketika dalam alam kubur pun kita mati, tidak. Di alam kubur kita hidup. Tapi hidup dalam alam kubur, imma diberi nikmat atau diberi azab. Jika baik akan diberikan nikmat, sebagaimana para syuhada diberikan nikmat. Kehidupan alam barzakh namanya, kehidupan alam kubur namanya. Semua kita kelak, bukan hanya Rasulullah, bukan para syuhada, tapi seluruh makhluk hidup di alam barzakh. Tentunya kehidupan berbeda-beda. Jika dia berbuat kemaksiatan, akan diberikan Allah SWT hukuman setimpal. Berbeda dengan kehidupan para syuhada yang roh mereka di paruh-paruh burung di surga dan seterusnya. Yang jelas semuanya kita akan pindah kehidupan daripada kehidupan di dunia yang fana ini, akan pindah kepada kehidupan alam barzakh. Jadi tidak benar jika mereka mengatakan, bukankah para syuhada, para aulia itu mereka hidup di kuburnya? Bukanlah maknanya mereka itu hidup di kuburnya, mereka bisa mendengar perkataan kita, mereka bisa berdoa kepada Allah SWT. Kalau mereka mampu melaksanakan ibadah, berdoa contohnya kepada Allah dalam alam kuburnya, pastilah mereka akan memperbanyak doa untuk diri mereka sendiri, agar Allah lebih angkat derajat mereka. Pastilah mereka beramal untuk diri mereka sendiri, agar Allah lebih angkat derajat mereka. Tapi karena telah terputus dengan kematian, tidak akan mungkin mereka mampu memberikan manfaat, menambah amal bagi diri mereka. Maka kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, yang kami ingkari adalah istighatsah dalam bentuk ibadah yang mereka perbuat di sisi kuburan-kuburan wali-wali. Atau mereka beristighatsah kepada wali-wali mereka dalam keadaan wali mereka tidak ada di tempat. Ghaib. Dalam perkara-perkara yang tidak akan mungkin wali tersebut atau para nabi-nabi tersebut mampu melaksanakannya. Subhanallah. Kalaupun sang guru sekarang tidak ada di hadapan kita, dia jauh di Jakarta contohnya. Tapi kita bisa berhubungan dengannya melalui telepon. "Wahai guru, tolong bantu kirimkan muridmu, aku dalam keadaan sakit." Ini boleh, karena dia mampu melaksanakannya. Dia kirim muridnya, datang kepada kita, bawa kita ke rumah sakit. Ini perkara yang boleh. Tapi yang kita larang, subhanallah, gak ada sama sekali link, gak ada sama sekali hubungan. Dalam kondisi terjepit di tengah lautan, dia berkata, "Ya wali fulan, tolonglah aku." La ilaha illallah. Ini yang kita larang. Selamatkan aku daripada bencana ini. Ini yang kita larang. Ini yang namanya syirik. Ya, tapi Anda kata kapal Anda mau tenggelam, Anda hubungi guru Anda, wali yang Anda anggap sebagai wali atau orang yang menjadi guru Anda. "Wahai Syekh, kapal kami oleng, tolong segera datangkan bantuan." Dan dia mampu mendatangkan bantuan, dia kirim kapal penolong, kapal penyelamat. Ini boleh. Yang kita larang perkara-perkara yang tidak mampu makhluk melakukannya. Itu yang dilarang. Apalagi makhluk-makhluk yang telah meninggal. Bahkan dalam perkara-perkara yang tidak mungkin makhluk melakukannya, dalam kehidupan sendiri pun kita tidak boleh meminta.
Contohnya kita minta kepada seorang, wahai fulan, wahai syekh fulan, tolong mudahkan rezekiku. Ini mustahil dan ini syirik. Karena rezeki bukan di tangan sang guru, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda katakan, wahai guru, tolong doa kepada Allah agar mudahkan rezekiku, ini boleh. Jenis tawasul ini bolehkan. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, "Idza thabata dzalika fal-istighatsatu bil anbiya' yaum al-qiyamah yuriduna minhum an yad'u Allah an yuhasiba an-nasa hatta yastariha ahlul jannati min karbil mawqif wa hadza jaizun fid dunya wal akhirah." Jika telah nyata bagimu ini, maka meminta bantuan kepada para nabi di hari kiamat. Yang mereka harapkan agar para nabi tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memulai perhitungan hisab, agar orang-orang yang ditentukan di surga akan segera mereka beristirahat daripada payahnya padang mahsyar. Bagaimana kondisi padang mahsyar yang begitu sulit, agar mereka cepat kembali ke kampung halaman mereka. Ini adalah perkara yang dibolehkan, baik jika terjadi di dunia, apalagi jika terjadi di akhirat. Karena kelak di alam akhirat kita semuanya hidup, kehidupan alam akhirat. Maka kita boleh meminta kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, mintalah kepada Tuhanmu agar segera mulai persidangan, boleh. Tapi adapun sekarang engkau katakan, wahai Nabi Nuh, mudahkan yakni rezekiku, maka haram dan ini syirik. Engkau katakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, sembuhkan penyakitku, haram karena ini syirik. Adapun ketika Anda memang sezaman, kalaulah Allah tentukan Anda sezaman dengan Nabi Muhammad, Anda minta kepada beliau agar berdoa kepada Allah ketika beliau hidup, ini dibolehkan. Atau nanti ketika hari akhirat di padang mahsyar, orang-orang berdatangan kepada Rasulullah SAW. Setelah mereka berdatangan kepada Nuh, kepada Adam, kepada Nuh, kepada Musa dan Isa, akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, ya Muhammad, tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami ini? Tidakkah engkau mau meminta kepada Allah SWT agar mulai persidangan? Mintalah kepada Allah. Maka Rasulullah sujud, dia berdoa, dia ucapkan puji-pujian kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT katakan, ya Muhammad, sekarang angkatlah kepalamu, berilah syafaat. Maka ketika itu Rasulullah pun memberikan syafaat. Ini dibolehkan, karena Rasulullah mampu melaksanakannya. Ini sama dengan jenis minta bantuan ketika di dunia, dalam perkara-perkara yang seorang mampu membantu kita. Ini dibolehkan, bukan terlarang. An ta'tiya inda rajulin salihin yujalisuka wa yasma'u kalamaka taqul lahu ud'u li. Ini dibolehkan sebagaimana engkau mendatangi seorang yang saleh yang bersamamu duduk, yang kau mendengar perkataannya, kemudian engkau katakan kepadanya, wahai wali fulan, wahai syekh, wahai orang saleh, doakan untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibolehkan. Kama kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu fi hayati. Sebagaimana para sahabat Rasulullah, mereka ada yang datang kepada Rasulullah meminta kepada Rasulullah sallallahu agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah masih hidup. Wa amma ba'da mautihi fahasya wa kalla. Adapun setelah Rasulullah meninggal, sama sekali tidak akan pernah ada ceritanya, sejarahnya, mereka masih meminta kepada Rasulullah, masih berdoa kepada Rasulullah SAW. Masih minta doa kepada Rasulullah SAW. Hasya, fahasya wa kalla. Annahum sa'alu dhalika inda qabri. Mustahil sama sekali mereka datang meminta kepada Rasulullah di sisi kuburnya. Bal angkara salafu ala man qasada doa Allah inda qabri. Bahkan para ulama-ulama salaf mengingkari orang-orang yang datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingkari para ulama-ulama. Orang sengaja datang ke kuburan Nabi berdoa itu diingkari para ulama. Bahkan cucu Rasulullah Husain sendiri melihat ada seorang mendatangi yakni makam Rasulullah, yang memang makam Rasulullah itu semuanya dipagar, kemudian ada celah, kemudian masuk dia di sana, maka dia di situ duduk, berdiam, dia berdoa kepada Allah di situ, dilarang oleh yakni cucu Rasulullah Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, dia larang. Allahu Akbar, ini cucu Rasulullah SAW, karena beliau tahu ini adalah merupakan jalan kepada kesyirikan, maka beliau larang. Fakaifa du'a'uhu binafsi? Jika berdoa di sana pun datang dengan tujuan berdoa di sana dilarang,
Bagaimana jika datang ke sana berdoa meminta kepadanya langsung? Tentu lebih besar lagi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat mereka. Dan ini bantahannya. Tadi juga kita telah jelaskan syubhat mereka. Yang kedua, yakni kisah Ibrahim, kata mereka, Ibrahim alaihissalam ketika akan dicampakkan ke api, datanglah Jibril bertanya kepadanya, wahai Ibrahim, apakah engkau butuh kepadaku bantuan? Berkata Ibrahim, tidak butuh kepadamu, tapi aku butuh kepada Tuhanmu. Kata mereka, ini dalil bahwa kita boleh minta bantuan kepada makhluk, beristighatsah kepada makhluk. Maka kita boleh beristighatsah kepada orang-orang yang telah meninggal di kuburnya, sebagaimana yakni malaikat Jibril menawarkan kepada Ibrahim untuk menolongnya. Tentunya jawabannya bahwasanya kisah ini jika benar, walaupun sebagian ulama melemahkan kisah ini walaupun benar sanadnya, walaupun tadi kita katakan banyak para ulama melemahkan kisah ini, ya, hanyalah menunjukkan bolehnya kita beristighatsah kepada makhluk dalam perkara-perkara yang memang mampu dia perbuat. Karena Jibril alaihissalam memiliki kekuatan yang besar, dia mampu menyelamatkan Ibrahim. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengangkat Ibrahim, dia akan angkat. Sebagaimana dia angkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Sebagaimana dia angkat negeri kaum Lut ke langit, dia campakkan ke bawah. Sebagaimana Allah SWT jika mau perintahkan kepada Ibrahim angkat gunung, dia angkat. Jika Allah mau perintahkan Jibril mengangkat gunung, dia akan angkat. Ini menunjukkan memang Jibril alaihissalam mampu melakukan perbuatan tersebut. Inilah jawabannya. Jadi ini tidak kita ingkari, kata Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala. Adapun yang diingkari adalah istighatsah yang syirik tadi kita katakan. Istighatsah kepada makhluk dalam perkara yang memang mereka tidak mampu melakukannya. Baik ketika mereka telah meninggal, atau mereka memang dalam keadaan hidup yang gaib, yang tidak ada di sana. Dan mereka tidak akan mampu melaksanakan. Ini yang dilarang oleh para ulama. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat-syubhat mereka. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Kita mencoba untuk mengangkat satu pertanyaan lewat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, dari siapa, di mana Pak? Dari Ansor di Batu Aji. Pak Ansor Batu Aji, silakan Pak. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan fasik dan jindik, Ustaz? Itu apakah orang yang telah mengucapkan syahadat bisa menjadi fasik dan jindik, dan apakah ancaman Allah dan Rasulnya bagi orang fasik dan jindik di dunia dan di akhirat, Ustaz? Itu aja Pak ya? Ya. Ya Pak. Tafadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'du. Fasik dari kata-kata fiskun, fasaqa, akarnya dari kata-kata fasaqa, artinya menentang. Allah sebutkan tentang iblis, ketika diperintahkan sujud dia tidak mau diangkat. Allah katakan, fafasaqan amri rabbih, maka dia menentang perintah Tuhannya. Itu kata fasik secara bahasa. Maka dalam istilah agama, jika disebutkan kata-kata fasik, itu akan berkonotasi tentang pelaku-pelaku dosa besar, yang berbuat dosa besar, maka dia dikatakan sebagai orang fasik, pendusta. Itu fasik. Yang meninggalkan sholat, itu fasik. Yang minum khamar, itu fasik. Yang berzina, itu fasik. Semua pelaku dosa besar, maka mereka disebut dengan kata-kata fasik. Walaupun sebenarnya orang-orang kafir pun berhak menyandang kata fasik, karena mereka menentang Allah, bahkan mereka melaksanakan dosa yang paling besar, kesyirikan, kekufuran. Tapi jika disebutkan secara mutlak, maka makna fasik akan kembali kepada orang-orang muslim yang melaksanakan dosa-dosa besar, yang tergelincir melaksanakan dosa-dosa besar. Itu kata fasik. Adapun zindik, zindik maknanya adalah orang-orang yang dia masuk ke dalam Islam berpura-pura dengan tujuan untuk merusak Islam. Maka mereka adalah orang-orang munafik, sebagaimana orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah di awal-awal, sebagaimana ya, pemimpin penghulunya orang-orang Rafidhah Abdullah bin Saba yang masuk Islam pada masa Ali, asalnya Yahudi, kemudian dia buat isu mengenai keutamaan Ali, dia jelek-jelekkan sahabat lainnya, dia kultuskan Ahlul Bait, dia karang hadis-hadis yang palsu, seterusnya. Ini dikatakan zindiq. Maka jika seorang ulama mengatakan dia zindiq, maknanya orang tersebut berpura-pura Islam, tapi sebenarnya dia menyimpan kekufuran. Sebenarnya dia sengaja berbuat makar. Dia buat gerakan bawah tanah, dia buat gerakan sembunyi untuk
membuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin, ini namanya zindiq. Tentunya janji Allah SWT terhadap keduanya banyak sekali, ya. Orang-orang munafik, mereka itu di kerak-keraknya neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di tempat yang terendah di neraka. Adapun orang-orang fasik juga banyak sekali janji-janji Allah SWT, ancaman Allah kepada mereka. Kepada peminum khamar, tidak terima salatnya, seterusnya, kepada penzina dan lain-lainnya. Silahkan Anda rujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sahabat Hang, kembali kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusuf dari Singapura. Pak Ahmad, pertanyaan Pak Ahmad. Begini Pak Ustaz ya. Apa pandangan Pak Ustaz pada orang-orang yang berjanji untuk membantu, tetapi apabila tiba masanya ia tak dapat membantu oleh kerana ada sebab-sebab yang tak dapat dielakkan? Adakah ini dianggap munafik? Itu saja Pak Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Rasulullah menyebutkan ayatul munafiq thalathun. Ciri-ciri orang munafik itu 3. Idza wa'ada akhlafa, wa idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Jika dia berkata-kata, dia berdusta. Jika dia itu berjanji, dia ingkari. Jika dia diberi amanah, dia berkhianat. Maka jika dalam diri seorang muslim ada ciri-ciri ini, itu menunjukkan bahwa dalam dirinya ada ciri-ciri kemunafikan. Kalau dia selalu berdusta, itu tanda-tanda dalam dirinya ada dihinggapi kemunafikan. Walaupun hal ini tidak membuat dia harus keluar daripada Islam. Terkadang ada dosa-dosa besar, ada kemunafikan yang dalam diri seorang muslim itu tidak membuat dia keluar daripada Islam. Ada perbuatan-perbuatan jahiliyah yang terkadang melekat dalam diri seorang Islam, seorang muslim, tapi tidak membuat dia keluar daripada Islam. Makanya ini merupakan akidah Ahlussunnah, bahwasanya terkadang seorang melaksanakan dosa besar tapi tidak membuat dia keluar daripada Islam. Berbeda dengan akidahnya orang-orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar pasti dia keluar daripada Islam. Pernah salah seorang sahabat Rasulullah, Abu Dzar, yang mencela salah seorang budak hitam, yakni Bilal bin Rabah, dicelanya dengan ibunya. Wahai anak perempuan kulit hitam. Maka Bilal radhiyallahu ta'ala melapor kepada Rasulullah. Maka betapa marahnya Rasulullah dan memanggil Abu Dzar. Kemudian Rasulullah katakan, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika khaslatun min jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seorang dalam diri itu ada satu sifat daripada sifat orang-orang jahiliyah. Dan ini tidak membuat Abu Dzar keluar daripada Islam. Apa itu sifat jahiliyah? Berbangga dengan nasab. Dianggapnya Arab itulah yang paling utama. Dianggapnya kok namanya orang-orang Habasyi itu dilecehkan, bisa dilecehkan dan seterusnya. Ini jahiliyah. Ya, jahiliyah itu secara mutlak itu hukumnya kufur, tetapi jika kita rinci, terkadang seorang dalam dirinya ada kejahilian tidak membuat dia kufur, tidak membuat dia keluar dari Islam. Maka demikian juga sifat-sifat orang munafik. Jika terdapat dalam diri seorang muslim, maka dia terjangkiti sifat-sifat orang munafik. Jika berbicara berdusta, berjanji dia itu ingkari, diberi aman dia khianat. Maka jika seorang berjanji kepada temannya untuk melaksanakan sesuatu yang mungkin telah dia sepakati dengan temannya, berjanji untuk membantu si fulan contohnya, insyaallah bulan depan saya akan bantu kamu, ini akan saya pinjamkan kepada kamu uang, atau saya berikan kepada kamu uang sebanyak 2 juta, 3 juta contohnya. Datang masanya, ternyata dia tidak mampu karena ada kondisi yang memang di luar kemampuannya untuk menolaknya. Contohnya ketika memang dia mau membantu, datang hari hanya dalam keadaan dia terjepit, dia mungkin anaknya sakit, dia perlu berobat dan seterusnya, sehingga enggak jadi dia bantu. Apakah yang dikatakan munafik? Kita katakan tidak. Karena Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak bebankan jiwa kecuali apa yang mampu dia pikul. Katakan yang jelas, hendaklah kita bertawakan kepada teman kita. Afwan sekali akhi, maaf saudaraku, aku janji kepadamu untuk membantu, tapi qadarullah, sekarang aku dalam keadaan sempit, terjepit, uang yang sengaja telah kusiapkan untukmu ternyata kulimpahkan ke tempat yang lain dan seterusnya. Katakan, minta uzur. Insyaallah hal ini tidak membuat kita digolongkan ke dalam yakni orang-orang yang berjanji berkhianat, berjanji yakni mengingkari. Karena itu di luar daripada kemampuan kita. Wallahu taala a'lam. Baik, sahabat Hang dimanapun Anda berada, kita akan mencoba membaca
pertanyaan via SMS yang datangnya dari Abu Said di Batam. Ustadz, bukankah salah satu syarat beristighosah kepada manusia yang masih hidup haruslah bertatap muka? Bagaimana kalau kita nelpon ke orang tua, anak terus minta didoain, Ustadz? Tidak harus bertatap muka. Dalam keadaan sekarang ini nggak harus bertatap muka. Sampai masa dulu kala nggak harus bertatap muka. Anda boleh kirimkan surat kepada orang tua Anda, kepada guru Anda. Wahai Ustadz, wahai orang tua saya, ibu bapak saya, tolong doakan saya. Rezeki saya sempit, semoga Allah lapangkan rezeki saya. Boleh. Dulu kala nggak ada handphone, tapi bisa pakai surat. Yang kita larang itu yang tidak masuk akal, pakai telepati kata mereka. Wahai Syekh Fulan, kami dalam kondisi terjepit, mudahkan urusan kami. Ini nggak boleh. Ini perkara gaib. Perkara gaib harus dengan dalil. Nggak bisa direka-reka, nggak bisa dikarang-karang. Maka kalau Anda telepon orang tua Anda di kampung, guru Anda di kampung, wahai Syekh, tolong bantu kami dengan doa Anda. Semoga Allah melapangkan rezeki kami, menyembuhkan penyakit kami, ini dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita kembali mencoba mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahwan, Uti dari siapa di mana, Uti? Dari Rita di Singapura. Silakan. Gini ya Pak Ustaz, saya punya kawan. Kemarin saya ajak pergi dengar kajian, dia cakap, dia bilang katanya, emangnya kamu pernah melihat Allah katanya gitu kan. Ya saya sabar aja, terus lagi dia selalu kalau diajak kebaikan selalu ngeles jawab aja gitu. Apa soalnya? Pertanyaannya gini, boleh nggak saya benci sama dia, macam saya nggak mau tanya dia gitu, boleh nggak? Gitu. Itu aja, Uti. Ya oke. Ya. Syukran Ustaz. Afwan. Tafadhal, Ustaz. Ada seorang yang diberi nasihat, dia menjawab bahwa apakah kamu melihat Allah, Ustaz, katanya. Pertanyaan beliau, apakah saya boleh membenci orang tersebut atau apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan saja. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban Rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Rasul sendiri tidak mampu memaksakan orang untuk menerima hidayah. Kata Allah, lasta 'alaihim bimusaitir. Bukanlah engkau yang menguasai mereka, wahai Muhammad. Karena itu Rasulullah tak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Kata Allah SWT, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk siapa yang kau cintai, tapi Allah jual yang memberikan petunjuk siapa yang dia kehendaki. Karena itulah ini disebutkan oleh para ulama dengan nama hidayatut taufiq. Hidayah taufik itu milik Allah saja. Dia yang berhak memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Makhluk tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada manusia manapun. Tetapi yang mampu diperbuat makhluk adalah menyampaikan hujjah, menyampaikan dalil, menyampaikan nasihat. Yang disebut dengan nama hidayatul al-bayan atau hidayatul irsyad atau hidayatul dilalah. Ini yang kita miliki. Inilah yang kata Rasulullah kepada Ali, ya Aliyu, la an yahdiyallahu bika rajulan khairan laka min humurin na'am. Wahai Ali, jikalah satu orang manusia mendapat petunjuk karena sebabmu itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Maka petunjuk yang Rasulullah sebarkan kepada Ali di sini sebagai penyebabnya adalah petunjuk yang disebut dengan nama hidayatul bayan. Anda ketika telah sampaikan kepada teman Anda, wahai fulana, bertakwalah kepada Allah, jangan perbuat ini, kerjakan ini, tinggalkan ini. Kemudian dia katakan dengan melecehkan, emangnya urusan apa aku denganmu? Dan seterusnya. Kita katakan takutlah kepada Allah SWT. Memangnya ada apa dengan Allah SWT? Apakah kamu dengan Allah SWT? Dan bentuk kata-kata yang melecehkan lainnya. Apa yang Anda perbuat? Bersabar. Begitulah konsekuensi dakwah. Karena yang namanya dakwah banyak tantangannya. Bahkan Rasulullah sendiri Allah perintahkan bersabar. Allah hibur Rasulullah ketika kaumnya mendustakan beliau. Maka Allah katakan, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma walaqad kudzibat rusulun min qablika, telah didustakan para rasul sebelummu. Fasabaru, nah mereka semuanya hadapi dengan bersabar. Wa udzu, bahkan mereka disakiti. Hatta ya'ti nasruna, mereka bersabar sampai datang kepada mereka pertolongan Allah SWT, pertolongan kami. Fasabaru ala ma udzu, ya. Mereka sabar dengan apa-apa yang mereka hadapi sampai datang kepada mereka pertolongan Allah SWT. Bahkan mereka dustakan. Ini menunjukkan kepada kita
yakni yang wajib adalah menyampaikan saja. Adapun maksakan supaya dia menerima perkataan kita, itu bukan urusan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Allah untuk membinasakan beberapa kaum, ya, yang membunuh sahabat-sahabat beliau dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. Dia utus 70 orang sahabat-sahabatnya. Kemudian ternyata mereka ini semua dikhianati, mereka semuanya dibunuh oleh beberapa suku. Maka Rasulullah mengangkat tangannya dalam doa qunut dalam setiap waktu agar Allah membinasakan mereka. Tetapi ternyata Allah SWT menginginkan lain. Maka Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk menyudahi berdoa tersebut. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwan rahimakumullah, bahwasanya kita hanyalah berusaha saja, berusaha. Adapun hidayah itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah para duat, para dai bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kira-kira enggak ada manfaatnya Anda berbicara dengannya, tinggalkan. Cari yang lain yang mau menerima nasihat Anda. Kalau kira-kira enggak ada faedahnya lagi Anda bergaul dengannya, tinggalkan, cari yang lain. Wallahu taala. Sahabat Hang, sebelum kita membaca SMS berikutnya, kita mencoba mengangkat satu penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, Naki bisa radionya dikecilkan, Naki? Oke. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, dari siapa, di mana? Saya Aki Umar dari Tanjung Umar. Iya, silakan. Ustaz, ini saya tanya, ini boleh dikatakan syirik atau munafik ya? Ya, langsung saja. Okay. Kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Orang selalu memandang kita rakyat awam atau rakyat jelata kan. Memandang kita dibilang ajaran sesat. Macam mana itu Ustaz? Tolong jelaskan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ini juga bagian dari tantangan dalam dakwah ya akhi, barakallahu fiik. Yang ditanya ummah dan kepada para doa dimanapun anda berada di bumi Allah SWT ini, itu bagian daripada tantangan dalam berdakwah yang juga telah dihadapi oleh orang-orang sebelum kita. Kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan para nabi, yang mereka lebih fasih berbicara daripada kita, mereka lebih mendapat petunjuk daripada Allah daripada kita, mereka menguasai dalil-dalil, bahkan mereka punya mukjizat. Kita tidak punya mukjizat. Tetapi yang namanya kekufuran, yang namanya kesombongan, tetap sepanjang zaman mereka lihat Nabi SAW membelah bulan. Allahu Akbar. Berkata mereka, ya Muhammad, jika engkau Rasul yang benar, tunjukkan kepada kami tanda-tanda kerasulanmu, kami akan beriman. Kata Rasulullah, bagaimana jika bulan itu terbelah dengan izin Allah SWT? Menunjukkan mujizatku, apakah akan beriman? Mereka berkata, kami pasti akan beriman Muhammad. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, terbelahlah bulan menjadi dua. Satu ke Arafat, satu ke Jabal Abi Qubais. Maka mereka berteriak beramai-ramai, Muhammad telah menyihir mata kita. Mereka tutup mata mereka, kemudian mereka tinggalkan Muhammad. Muhammad telah menyihir mata kita. Sampai-sampai mereka pastikan lagi, mereka cek kebenarannya. Mereka bertanya kepada orang-orang di pedalaman, yakni orang-orang yang tinggal di pedalaman, suku-suku Badui, apakah mereka melihat apa yang mereka lihat? Berkata mereka, sesungguhnya Muhammad tidak akan mungkin menyihir seluruh manusia. Mari kita tanya orang-orang yang berada di pedalaman. Mereka tanya, semuanya menyaksikan hal yang sama. Apakah mereka beriman? Tetap tidak beriman. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dakwah tantangan. Dakwah itu adalah merupakan tantangan. Rasulullah dikatakan lebih daripada sekedar sesat. Dikatakan penyihir, dikatakan penyair, dikatakan gila, dikatakan macam-macam. Kalaulah orang mengatakan Anda sesat, ya paling Anda katakan, ya akhi barakallahu fiik, kalau kita sesat, di mana kesesatan kita? Tunjukkan kepada kita. Ada dialog. Sekarang masalahnya bukan masalah sesat menyesatkan, tapi bukti. Kalau Anda kata ada orang mengatakan, kamu sesat, katakan kepadanya, di mana kesesatan kami? Kamu melarang untuk berselawat, kita katakan, kami enggak pernah melarang berselawat. Yang kami larang selawat yang bid'ah. Yang dalamnya ada ungkapan-ungkapan kultus kepada Rasulullah, memuja Rasulullah, meminta kepada Rasulullah. Kamu melarang orang ziarah kubur, contohnya. Kita katakan, kita enggak pernah ziarah. Melarang orang ziarah kubur. Yang kita larang adalah orang-orang yang ziarah untuk minta kepada orang-orang yang telah terkubur. Kamu membenci para sahabat-sahabat Rasulullah. Kita katakan tidak. Bahkan kami mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah. Setiap kali nama beliau disebutkan dan para sahabat disebutkan, kami selalu mendoakan mereka. Kami ucapkan radhiyallahu anhu. Maka datangkan, ya, bukti Anda kata kita yang sesat. Subhanallah.
Orang-orang awam, kalaulah mereka mengatakan ini sesat, kelompok sesat, dan seterusnya, kita katakan kita dilarang berkelompok-kelompok, dan kita bukanlah merupakan kelompok. Apa yang kita perbuat adalah merupakan upaya untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Makanya namanya salafus salih, ahlu sunnah wal hadis, mereka tidak punya bendera, nggak ada kartu anggota. Mereka bukanlah merupakan jemaah di bawah yayasan tertentu, tidak. Bukan itu salaf. Pemahaman dalam memahami agama sebagaimana dipahami para sahabat, upaya untuk mengikuti mereka. Itulah salafus salih. Itulah ahlu sunnah. Itulah ahlu sunnah wal jamaah, ahlu hadis, at-ta'ifatul mansurah, dan lain-lainnya. Kalaulah Anda dikatakan orang sesat, sabarlah. Ajak dia berdialog jika mungkin. Anda kata dia enggak mau diajak berdialog, dia tutup telinganya atau dijauhi Anda, ya bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan menunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya, apalagi ahlu sunnah. Karena Allah berjanji akan menolong mereka sepanjang zaman. Sepanjang zaman ahlu sunnah, ahlu hadith, as-salafus salih, mereka akan menang dengan hujjah. Tidak pernah mereka dikalahkan. Sepanjang zaman itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansura. Akan ada sepanjang zaman satu kelompok daripada umatku yang akan dimenangkan di atas kebenaran, dan mereka akan ditolong. Tidak pernah antum lihat ada seorang alim, ahlu sunnah, berhadapan dengan ahlu bid'ah, mereka kalah, enggak pernah. Tetap mereka di atas hujjah, mereka yang menang. Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya kita membacakan pertanyaan via SMS, Ustaz. Datangnya dari Ummu Rafi di Batam, Ustaz. Ustaz, bolehkah kita bertawasul lebih dari satu kali dengan amalan yang kita anggap paling baik, Ustaz? Boleh bertawasul berkali-kali. Sama dengan berdoa, karena tawasul adalah merupakan bagian daripada upaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Maka berdoa bahkan disunahkan diulangi 3 kali atau lebih daripada itu. Minta kepada Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah, irhamna. Ulang-ulangi. Enggak ada masalah insyaallah taala. Allah taala alam. Sahabat Hang dimanapun Anda berada, kita mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahwan, Aki, dari siapa di mana? Dari Juki di Batu Haji. Pak Juki Batu Haji, silakan. Ya, saya mau tanya Pak Ustadz. Kalau orang, saya kan ada tatonya di dada, itu untuk sholat itu sah atau enggak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pertanyaan yang mungkin bukan sekali ini, tapi mungkin beliau baru sekali mendengar. Sah sholatnya. Tidak ada yang menghalangi sholat seorang yang bertato daripada kesah jika telah terpenuhi syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat. Dia berwudu, dia menghadap kiblat, dia bersuci dan seterusnya, dia memakai pakaian tutup aurat, dia kerjakan semua rukun sholat, dia kerjakan semua syarat sholat, sah. Gak ada yang mengatakan daripada para ulama karena dia bertato maka batal sholatnya, gak ada. Karena itu hendaklah Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang lampau, karena bertato itu hukumnya haram, bahkan terlaknat pelakunya. Mungkin ketika Anda belum tahu, hendaklah bertaubat sekarang setelah tahu. Dan salatlah istiqomah di atas agama ini. Semoga Allah SWT mewafatkan kita di atas keistiqomahan. Wallahu ta'ala alam. Sahabat Hang, kita kembali mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Dari Arif di Singapura, Ustaz. Pak Arif Singapura, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, apakah termasuk kesyirikan misalnya kita lagi berbuat maksiat, tapi kita lebih takut kepada polisi, takut daripada polisi daripada takut dengan hukuman Allah, Ustaz? Atau kita lebih takut kepada atasan kita diberhentikan bekerja daripada Allah yang memberi rezeki, Ustaz? Ya. Itu aja, Ustaz. Syukran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Kesyirikan itu bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang berat, dan ada yang paling berat, dan seterusnya. Sebagaimana tauhid itu pun bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat. Tidak akan sama antara orang yang kafir mengingkari Tuhan, tidak ada Tuhan kata dia, sebagaimana orang-orang komunis, ateis,
dengan orang-orang yang beriman tentang adanya Tuhan, tetapi dia sekutukan Tuhan dengan ibadah-ibadah kepada makhluk lainnya. Ini berbeda, ya. Maka yang namanya takut itu pun bertingkat-tingkat. Khauf. Allah katakan, "Fala takhafuhum wa khafun." Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Yang jelas, ada takut yang merupakan fitrah Allah SWT ciptakan pada manusia. Takut dia ketika melihat binatang buas, itu fitrah. Takut daripada ular berbisa, takut daripada harimau, ya. Takut ketika dalam kegelapan, itu fitrah. Asal muasal hukumnya memang manusia memiliki rasa takut. Ya, terkadang dia sendiri di tempat-tempat yang gelap muncul rasa takutnya, itu hal yang wajar. Tetapi jika ini berlanjut, tidak dia atasi dengan tauhid, baru dia tergelincir kepada kesyirikan. Takut kepada orang jahat, takut kepada kepada polisi. Kalau dia melanggar, maka kita katakan ini bertingkat-tingkat. Dan bisa sampai kepada tingkat syirik. Takut dia mau jalan. Kenapa? Di situ ada kuburan angker. Akhirnya karena takut ini yang bersangkutan, dia balik jalan, cari jalan lain. Ini tergelincir akidahnya ke dalam kesyirikan. Tapi ketika dia takut, misalnya, ini bahaya nih jalannya angker, kata orang ada hantunya. Kemudian dia hadapi dengan bertawakal kepada Allah. Insya Allah tidak ada yang bisa memudaratkan kecuali Allah SWT. Kemudian dia bergantung kepada Allah, dia bertawakal, bismillah, tawakal Allah, jalan. Maka tidak mengapa. Ini tidak tercela. Bahkan dia beribadah dengannya, berpahala dengannya. Maka terkadang orang takut kepada manusia lebih daripada takutnya kepada Allah SWT. Ini adalah merupakan perkara-perkara yang boleh jadi sampai kepada tingkat kesyirikan. Sebagaimana orang-orang munafik. Mereka takut kepada kaum muslimin, lebih takutnya kepada Allah SWT. Mereka itu dihukumi kufur, munafik. Takut mereka itu lebih parah kepada sahabat Rasulullah, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kepada Allah SWT. Maka ini digolongkan ke dalam kekufuran. Maka seorang yang takut kepada atasannya dan lain-lain akhirnya membuat dia lebih takut kepada Allah SWT. Kita katakan bertingkat-tingkat. Boleh jadi dia menuju kesyirikan dan boleh jadi telah tergelincir kepada kesyirikan, semua sesuai dengan tingkatannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, sahabat Hang, sebagai pertanyaan terakhir kita mencoba mengangkat telepon terakhir. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Saya nama Ramli dari Singapura. Pak Ramli dari Singapura. Silakan Pak. Ya, tadi saya dengar ada seorang pendengar bertanya tentang tattoo Iya Pak. Ya. Yes. Ya, jadi Ustaz bilang dia sembahyang semua sah. Iya. Ya. Tapi soalannya saya ni gini, yang selalunya kalau orang punya tattoo, bagaimana kalau dia mandi di janabah yang tidak kena kulit dia selip? Itu aja Pak pertanyaannya. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Syubhat orang-orang yang bertato permanen. Yani mereka menganggap bahwasanya kulit mereka itu tidak tersentuh air dengan tato tersebut, sehingga tidak sah wudunya. Tapi jika kita cermati kembali, orang-orang yang memakai tato permanen itu disuntikkan tato ke dalam bawah jaringan kulitnya, di bawah jaringan kulit atas, sehingga dia menonjol. Ya, bukan dia itu menutupi kulit atas, tidak. Tapi di bawah jaringan kulit. Dia adalah orang-orang bertato. Mereka masih memiliki kulit atasnya, itu masih ada kulit mereka, yang kulit ari mereka itu ada. Tapi di bawah itu yang mereka suntikkan pakai jarum. Karena itu nggak ada alasan mengatakan bahwasanya tidak sah wudunya. Dari mana? Kemudian kalaulah memang tato tersebut memang menutupi kulit, kemudian tidak akan dapat dihilangkan kecuali dengan membunuh dirinya atau menyakiti dirinya, maka kita kembali kepada kaidah-kaidah agama.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan membebankan jiwa kecuali apa mampu dia pikul. Ad-dinu yusrun, agama ini adalah mudah. Ya, dan seterusnya. Bahkan seseorang dalam kondisi tidak memiliki wudu pun dia salat, dalam kondisi tentunya dia sakit, enggak ada orang lain yang membantunya untuk berwudu, atau dia enggak bisa berwudu, enggak bisa jalan, telah datang untuk salat, dia tetap salat tanpa wudu pun tetap sah. Allahu Akbar. Walaupun dia itu contohnya dalam kondisi dia bernajis pakaiannya, salat karena enggak bisa dia ganti dan seterusnya, ada halangan tertentu, maka salat tetap sah walaupun dengan keadaan memakai pakaian yang bernajis. Ya. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dia sakit dalam kondisi tertentu, enggak ada orang-orang yang bisa mengganti pakaiannya atau tidak memiliki pakaian lain, telah masuk waktu salat, enggak akan mungkin dia tunggu-tunggu, telah dia jamak 2 kali salat contohnya, tapi enggak akan mungkin ada bantuan lainnya, maka salatlah. Allah SWT akan terima salat kita. Dan dalam kondisi seorang enggak bisa berwudu, bertayamum. Tidak akan bertayamum. Ya, kalaupun dalam kondisi tidak mungkin lagi digerakkan tangannya, enggak ada bantuan apapun juga, ini semua kaidah-kaidah agama akan berlaku. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan-keadaan darurat akan membolehkan dan tidak boleh dan seterusnya. Ini Islam. Agama yang mudah. Setiap kali ada kesulitan akan ada kemudahan. Ya. Setiap kali ada kesempitan akan ada kemudahan dalam agama ini. Makanya ada hukum rukhsah. Dalam kondisi-kondisi orang tidak mampu melaksanakannya. Sakit, enggak bisa dia berdiri, salat, duduk. Dan kita tidak menemukan fatwa sampai saat ini para ulama yang mengatakan orang yang bertato tidak sah salatnya, enggak ada. Cuma memang ada perbincangan di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Apakah kulit yang disuntikkan tato pada itu menjadi najis karena darah sana terhenti? Itu yang mereka perbincangkan. Wallahu ta'ala alam.